Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafiia, di mana saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Kali ini saya akan membahas terkait pengolahan citra. Pengolahan citra itu banyak sekali, ya. Bisa dilihat di layar ini. Pengolahan citra itu bisa juga melakukan perbaikan citra, kemudian atau istilahnya adalah enhancement. Terus yang lebih banyak adalah melakukan segmentasi. Nah, segmentasi ini pemahaman saya yaitu melakukan konversi citra yang dimana membedakan antara objek dengan latar belakang atau background. Biasanya saya memberi istilah dengan thresholding. Jadi segmentasi itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Yang penting mengambil objek. Terus yang lebih saya tekankan, yang akan saya bahas di sini adalah melakukan thresholding, ya. Thresholding dengan menggunakan metode Otsu. Atau istilah lain dari thresholding adalah binarisasi. Gini, ya. Jadi tahapannya kalau pengolahan citra, inputnya gambar, nanti diolah dengan metode, outputnya juga gambar. Nah, untuk melakukan segmentasi ataupun thresholding, saya fokusnya di sini adalah thresholding atau binarisasi. Maka kalau mau menguji algoritma tersebut harus membuat ground truth, ya, ground truth. Jadi langkah langsung dari awalnya harus punya ground truth. Ini saya menggunakan ground truth-nya menggunakan Photoshop. Jadi ground truth-nya itu ini loh objek. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, yang bola ini adalah objeknya. Nah, yang rumput semuanya ini adalah background. Jadi yang namanya thresholding itu berarti yang bola itu jadi putih, yang background atau yang rumput jadi hitam. Saya kalau melakukan pembuatan ground truth manual memang, jadi yang namanya buat ground truth setahu saya ya manual. Kalau mau mengubah dengan metode itu masuk pengolahan citra. Nah, nanti untuk menguji akurasinya menggunakan tadi membuat ground truth. Nah, ini saya pilih, saya select dulu. Nah, sudah. Caranya nyelek ini ya, kelihatan di sini ada tanda ini. Kalau kita lihat tulisannya ini. Oh, kok nggak mau muncul. Ya udah yang gambar kayak ini ya. Terus setelah dipilih, terus diklik kanan. Kalau sudah ketemu, make select. Nah, udah kayak gini, kelihatan kayak ada terpilih gitu. Nah, terus ini silakan dipilih. Nah, toleransinya biar cepat saya buat 100. Oke, sudah. Saya blok sini. Nah, putih. Nah, jadi yang gambar kayak timbul atau cangkir disok gini ya. Bahasa cangkir, timbul. Oke, kalau sudah terus di Ctrl J. Nah, ini yang background diklik 2 kali, kemudian layer OK. Terus klik lagi 2 kali. Nah, pilih color overlay yang hitam ya, warna hitam. Oke, sudah. Saya kasih contoh satu, ini namanya membuat ground truth. Nah, setelah itu kita simpan kita taruh di satu file dengan file MATLAB-nya ya. Saya menggunakan MATLAB. Saya kasih GT bola. Save. Oke, sudah. Ini kita tutup, langsung ke MATLAB-nya. Jadi langkahnya memang harus membuat ground truth untuk melakukan uji coba hasil akurasinya. Jadi kalau nggak pakai ground truth apakah bisa? Tetap bisa, hasilnya akan tampil juga hasil segmentasinya, tapi kita tidak bisa menguji akurasinya. Jadi kita mau tahu akurasinya berapa gitu loh, tujuannya membuat ground truth. Nah,
Langsung saya ke MATLAB. Ini masih kosong interface-nya. Jadi nanti langkahnya adalah, ini gambar inputnya gambar RGB ya. Jadi saya cari dulu di bottom. Oke, ini namanya inspektor. Kita pilih yang bagian string, jadi untuk mencari gambar. Cari gambar. Oke, sudah. Terus nanti setelah dicari gambarnya di folder, taruh tampil atau ditampilkan, bukan ditaruh ya, ditampilkan. Biasanya kalau menampilkan di akses. Akses. Saya nggak ngerubah apapun, nama itunya tetap sesuai ini. Terus nanti dilakukan langkahnya. Biasanya kalau mau ngerubah istilahnya binarisasi, karena memang nanti hasilnya kan hitam dan putih, biner ya. Sehingga kalau gambarnya RGB berarti harus dirubah dulu ke grayscale. Misal di situ tanpa menampilkan grayscale, monggo, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau ditampilkan ya nggak apa-apa, kita tampilkan aja. Saya tampilkan, ini saya copy aja biar cepet. Saya copy. Nah, akses 2. Ini berarti konversi grayscale. Konversi grayscale. Grayscale itu menjadi keabu-abuan atau hanya ada satu komponen. Jadi setiap pixel hanya ada satu komponen. Jadi gambar itu kalau RGB satu pixel itu pasti ada 3 komponen. Seperti itu ya. Nah, kenapa kok bisa dilakukan proses perhitungan untuk mencari akurasi atau kinerja dari suatu metode? Karena setiap satu pixel itu mempunyai nilai intensitas. Jadi nilai intensitasnya itu antara 0 sampai 255 ya. Terus saya copy lagi ini untuk melakukan ODSU-nya. Nah, ini untuk melakukan ODSU. Jadi metode untuk melakukan binarisasi itu banyak sekali. Bisa dicek di paper saya. Ada juga yang menggunakan iteratif, adaptif, ada juga yang menggunakan median, modus, mean, terus standar deviasi yang dimodifikasi. Ini konversi biner. Ini menggunakan metode ODSU ya, tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, terus ini untuk ngecek akurasi. Cek akurasi. Nah, nanti hasil akurasinya tampilkan di teks. Akurasinya bisa menggunakan apa yang sudah disediakan di fungsinya MATLAB. Ada jakat, nanti ada penulisannya jakat. Ada juga menggunakan dash. Misal saya tidak menggunakan itu, misalkan saya menggunakan RMSE, ya nggak apa-apa, boleh ya. Oke, sudah saya simpan. Langsung kita mulai ke masing-masing bottom fungsinya. Yang ini klik kanan untuk menuliskan perintahnya. Nah, di sini untuk memanggil filenya saya ngambil dari sini ya. Nah, ini untuk ngambil file dan folder. Oke. Terus ini kalau 0 nanti kita menyari lagi. Ini if-nya di sini. Terus setelah itu diambil ini filenya, kemudian ditampilkan di sini. Jadi baris ini nanti untuk menampilkan dan mengambil. Terus jangan lupa dikasih. Nah, ini nanti ada yang saya hapus, yang ini baris. Nah, jadi file ini adalah file gambar, file ini. Terus nanti ditampilkan di akses 1. Ini gambarnya IMSO. Terus ini nanti disimpan agar dia bisa dipanggil di proses berikutnya. Yang ini dihapus saja, karena nggak dipakai ya.
nanti aja kita runningnya terakhir-terakhir ya, terakhir-terakhir. Terus jangan lupa tadi sempat belum saya tampilkan, ambil ground truth-nya juga. Kita buka ground truth nih ya, paste. Bentar, ini saya geser ke sini. Maaf. Ini saya geser. Nah, ini cari ground truth. Ground truth. Oke, sudah. Angkanya juga sama. Callback. Nah, maaf ya. Ada bunyi-bunyi itu enggak masalah. Oke, ground truth. Nah, ini kita copy juga, nanti dirubah nama filenya. Maaf tadi tempatnya di mana ya. Nah, biasanya saya gini. Nah, callback biar nggak salah naruh. Nah, di sini. Terus tadi akses 4. Oke, ini akses 4. Terus ini dirubah GRT kita ada ya. GRT itu berarti ground truth-nya. Ya, ground truth-nya. Oke, sudah. Terus tinggal melakukan konversi grayscale. Semuanya saya menggunakan fungsi yang ada di MATLAB. Tidak ada ngoding. Jadi, tadi file yang dari akses 1 dipanggil berarti im gambar terus handles titik img, terus im gambar sama dengan RGB to gray, im gambar. Terus ditampilkan, tadi saya ada salah, belum merubah aksesnya ini ya, yang ground truth urut-urutannya. Sebentar saya cek urut-urutannya sudah dirubah. Akses, oh udah akses 4. Oke, sudah. Terus yang ini di akses 2 ya, ditampilkan di akses 2. Nah, ini akses handles titik akses 2. Terus imso imgm. Nah, terus disimpan biar nanti bisa diproses di Otsu-nya, nanti Otsu. Nah, ini misalkan gray sama dengan imgm. Jangan lupa ditambahi GUI data, maaf, object handles. Oke, sudah. Ini untuk yang grayscale. Jadi fungsi untuk mengubah ke bentuk grayscale itu ini. Jadi yang saya blok. Nah, selanjutnya untuk mengubah ke binernya di sini, konversi biner. Nah, dipanggil dulu gambarnya tadi di handles gray, berarti gray sama dengan handles titik gray, koma. Kemudian untuk mengubah ke bentuk biner menggunakan Otsu itu menggunakan fungsi im2bw terus nilai thresholdnya. Yang namanya melakukan binarisasi itu mencari nilai threshold. Nah, nilai threshold itu yang dipakai untuk mengubah citra yang nanti hitam dan putih. Jadi hitam itu 0, putih itu 1 ya. Atau bisa dirubah, misalkan kita mau di bawah yang 1 itu hitam, yang 0 putih. Nah, boleh, tapi yang jelas kita punya dasarnya, ada konsisten itu tadi. Nah, saya lakukan konversi biner sama dengan im2bw, gambar yang mau dibinarkan yaitu gray. Terus untuk mencari nilai thresholdnya yaitu gray trace. Nah, ini fungsi gray trace ini. Yang di gray trace ada gambar graynya. Ini untuk mencari nilai threshold ya, yang ini. Nah, ini. Terus kurungnya kurang 1. Oke, sudah. Kita ambilkan hasil gambar binernya. Akes 3 ya. Handles titik akes 3. Imso biner. Oke, sudah. Kemudian
handless biner sama dengan biner. Jangan lupa ditambahi GUI data ini untuk memanggil ke biar bisa terpanggil di fungsi lainnya. Object handless. Sudah untuk yang biner. Selanjutnya untuk mencari nilai akurasi atau hasil kinerjanya, ini ya, di klik kanan, callback, kita buat untuk manggil gambar binernya, biner sama dengan handless titik biner. Terus yang jangan lupa nanti yang groundednya juga dipanggil, groundednya di sebentar, fungsi groundednya tadi, nah ini GRT. Nah ini di sini ya, GRT sama dengan, nah ini untuk manggil groundednya. Kedua-duanya dicek ukurannya, ya, ukurannya, size-nya. Berarti N itu untuk ngecek ukuran, M itu baris, N kolom, size biner. Terus MSE sama dengan 0, for I sama dengan 1 dimulai sampai 1 sampai M, terus for J sama dengan 1 sampai N, terus MSE sama dengan MSE tambah, semoga aman masih ingat ya rumus MSE. MSE adalah nilai grounded dikurangi nilai aslinya. Nilai grounded dikurangi hasil, intinya hasil dari yang menggunakan metode, yaitu biner. Maaf, kurungnya kurang. Biner I, J dikurangi GRT I, J dikalikan, ini di copy, nah kayak gini, N terus hasilnya, misal ini kalau masih double dirubah double aja, biasa ini kan biasanya intinya itu nilainya kan citra itu integer, jadi tidak ada koma, jadi nanti pasti minta dirubah ke double, tidak masalah. Nah terus kita langsung ke sini aja, hasil RMSE itu hasil akar dari MSE dibagi total data. Setiap gambar berarti M kali N ya, berarti SQRT double, misal nanti kalau citranya kan biner ya, nah, ini saya rubah ke ini IM to BW semua, biner sama dengan IM to BW biner. Terus GRT sama dengan IM to BW, jadi IM to BW itu membuat dia nilainya biner gitu aja, GRT. Oke. Terus masih saya lanjut untuk nilai akurasinya, MSE dibagi, ini ya total M kali N. Oke. Terus ditampilkan, kita cek tadi di teks berapa, di teks 1, berarti set handless titik edit 1, string, terus num to str. Num to str itu menjadikan dia string, pokoknya nilainya nilai RMSE nya. Oke, kita coba running, semoga tidak ada kendala. Bismillah. Saya hapus dulu. Kalau ada ASV ini berarti dia bugnya gitu ya, bugnya. Saya cari gambarnya, misal tadi bola ya, bola. Oke, terus cari groundednya bola juga, bola GT bola. Oke, ini ya. Terus konversi, ini hasil konversinya. Oh maaf, ini nggak kelihatan. Nah, gini.
terus konversi biner. Nah, ini hasil binernya. Cek akurasi. Nah, ini hasil akurasinya menggunakan MSE, di mana nilai MSE-nya adalah 0,15 15 ya kalau dibulatkan. Nah, kalau menggunakan akurasi lainnya apa? Bisa, ada kok fungsinya. Bisa dicek di MATLAB, yaitu cakat. Saya carikan. Nah, ini cakat kelihatannya di layar, cakat similarity. Jadi boleh menggunakan ini, boleh juga menggunakan apa biasanya saya itu satunya, dice. Ini ya, saya searchkan di sini, dice. Nah, ini. Jadi kalau melakukan segmentasi, ini ya kelihatannya impact segmentation. Jadi untuk mencari nilai akurasi segmentasi, cakat juga sama. Nah, segmentasi itu banyak keilmuannya, salah satunya itu melakukan binarisasi atau thresholding. Kan intinya mengambil grounded objek, mengambil objeknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang kurang jelas atau salah penyebutan. Mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.